Horas Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita masuk ke seri 30, tetap mengangkat kasus pembantaian 6 Laskar FPI. Bukan karena identitas agama, tetapi murni karena kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan apa yang telah diformulasikan oleh founding fathers kita, para pendiri bangsa ini, ya, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, penegak hukum ini jangan main-main, ya, mentang-mentang dia punya hukum, punya senjata, punya wewenang, ya, bisa merekayasa kasus. Oleh karena itu, ya, kita tetap angkat, ya, sejumlah kasus seperti Kanjuruhan, Jessica Wongso, Vina Cirebon, ya, dan Afif Maulana, belum lagi Gama Oktavandi di Semarang, ya, dan banyak hal pokoknya kita angkat terus sehingga suara kita pada akhirnya, kalau kita banyak ribuan, ya, YouTuber menyuarakan ini, pasti, ya, pasti menjadi viral di medsos dan menjadi atensi nasional maupun presiden. Nah, pada seri ke-30 ini, ya, untuk membahas pembantaian 6 Laskar FPI. Nah, di sini kita ingatkan, ya, Bang Fadlizon ini dari Sumatera Barat dulu sangat dekat dengan FPI, bahkan hadir ketika terjadinya penembakan pembantaian 6 Laskar FPI itu, hadir di rumah sakit atau ruang jenazah, ya, menemani keluarganya dan sampai mendampingi gitu, ya. Dan juga dia mengetahui seluk-beluk bagaimana jenazah tersebut, dan dia sendiri juga ada dugaan penyiksaan. Nah, sekarang itu dulu waktu belum ada di pemerintahan, kan, ya. Nah, sekarang Presiden Prabowo Subianto kan rekan dekatnya Fadlizon ini, ya, tentu bisalah membisikkan, apalagi Pak Prabowo Subianto sekarang kan bisa memerintahkan Kapolri untuk menginvestigasi ulang, memerintahkan Menteri HAM-nya, ya, Natolius Pigai untuk membentuk ahli, ya, untuk mencari tim pencari fakta, ya, membentuk tim pencari fakta, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sering saya ungkapkan di seri-seri sebelumnya, ya kan. Tidak ada SOP pemborgolan, bayangkan, membawa dari rest area KM 50 empat orang Laskar FPI yang masih hidup itu ke Polda Metro Jaya, tidak diikat sepatu, tali lafia atau ikat pinggang, nggak ada, itu kan bau rekayasa, ya. Kemudian CCTV KM 49 sampai 72 itu fiber optiknya putus 20 jam sebelum 7 Desember, kan. Setelah itu rest areanya dibongkar, polisi memerintahkan pembersihan darah di rest area KM 50, data CCTV, HP, saksi di sana, kan banyak sekali. Belum lagi senjata yang ditunjukkan pada saat konversi itu, Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya 2016, ya, itu hanya pengakuan dari 2 terdakwa yang masih hidup, ya, Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela, ya kan, itu semua, dan rekonstruksi juga hanya berdasarkan dari mereka. Belum lagi yang lain, ya. Apalagi semua diserap itu dari tanpa digital evidence apapun, ya. Terutama digital evidence yang diekstraksi oleh ahli forensik Mabes Polri adalah dari HP yang ke-6 Laskar FPI yang tewas itu. Pelaku tidak ada. Dari Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan, terus yang katanya tewas itu sebelum persidangan, siapa itu, Jenrato, ya, Priyadi Jenrato, Elwira Priyadi Jenrato, itu kan nggak ada diekstraksi. Apalagi Handik Jusen sebagai komandan pemburu lapangan, belum lagi sampai ke Tubagus Ade Hidayat, Dirkrimum, sampai Fadil Imran, bahkan sampai Kapolri harusnya Idam Aziz, supaya membersihkan namanya kalau nggak terlibat, kan gitu. Tapi tidak ada, gitu loh, tidak ada dilakukan ekstraksi itu. Nah, inilah, ya, kejanggalan-kejanggalan itu, dan tentu Fadlizon lebih tahulah dari saya, kan, karena saya kan cuma membaca putusan dan berita. Tetapi logika saya memang, ya, mirip dengan Fadlizon, gitu, kan. Coba kita dengarkan dulu, ya, statement dari Fadlizon ini di video. Coba kita dengarkan dulu. Kita lihat jenazah itu
ada yang merekam ya, karena itu untuk dokumentasi saya kira, dan ada yang memotret. Di situ memang kondisi jenazah ya terlihat banyak sekali memar, luka, mungkin bekas-bekas ya dugaan siksaan di situ ya. Saya kira kelihatan sekali gitu ya. Kasat mata. Apalagi kemudian setelah dimandikan ya lebih lihat lagi, karena sebelumnya kayaknya ada bedak-bedak, ada apa gitu. Dan waktu dalam proses di Keramat Jati itu pun sebenarnya pihak keluarga mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk otopsi. Oh, jadi sebenarnya nggak ada dari pihak keluarga yang otopsi, dan seharusnya itu ya menurut prosedurnya seharusnya ada izin dari pihak keluarga untuk melakukan otopsi, tapi dilakukan sepihak oleh mereka. Baru tahu waktu itu. Jadi ada yang protes dari keluarga, saya tidak mengizinkan anak saya diotopsi. Ya, jadi beberapa itu bicara gitu, tidak menginginkan anak mereka itu diotopsi, dan memang tidak seizin dari pihak keluarga. Nah, kemudian kita lihat memang kondisi jenazah itu sangat mengenaskan lah ya. Dalam kondisi yang sama sekali tidak utuh, dalam arti luka-lukanya, tembakannya dan sebagainya, dan kelihatan juga kita juga dari lihat sih dekat, di foto dokumentasi itu kan, itu kelihatan di gitu. Foto dokumentasi saya juga lihat ya, memang itu adalah kenyataannya seperti itu. Paling tidak dari satu jenazah yang saya lihat pertama, bahwa memang ada dugaan penyiksaan, kemudian juga ditembak dalam jarak dekat. Saya termasuk yang tidak yakin bahwa mereka itu melakukan perlawanan seperti yang dituduhkan dengan tembak-menembak gitu ya. Ada juga kesaksian dari orang di pinggir jalan itu, dari warga yang itu, dia bilang dia tidak mendengar ada dan tidak melihat ada perlawanan gitu ya, apalagi tembak-menembak gitu. Iya, ya ini yang membuat kemudian masyarakat setelah terbitnya atau mencuatnya kasus Sambo, kan skenarionya itu memang dibuat sedemikian rupa bahwa terjadi sebuah trigger, mungkin pelecehan, kemudian terjadi tembak-menembak, CCTV-nya rusak ya. Sama di kilometer 50 juga kan CCTV-nya hilang, terus bukan hilang, CCTV-nya rusak. Kemudian terjadi tembak-menembak. Ya kan, tembak-menembak itu adalah alasan klasik lah. Terjadi perlawanan, maka polisi harus membela diri. Makanya dia berhak untuk menembak ya karena bertahan untuk self defense. Tapi kan itu harus dibuktikan gitu ya. Dan dalam kasus Sambo ternyata tidak demikian. Ternyata Brigadir J ini dieksekusi. Tidak ada tembak-menembak. Bahkan tembak-menembaknya itu direkayasa sendiri kan oleh Sambo, ditembakkan ke tembok seolah-olah ada itu. Nah, orang tentu berpikir melakukan flashback. Bisa saja ini kok terjadi, polanya sama mirip gitu. Polanya mirip. Ya, ada CCTV rusak, ada tembak-menembak, kemudian banyak barang bukti yang hilang. Bahkan KM50-nya pun dihilangkan. Itu juga ini yang lebih konyol lagi itu adalah bagaimana jalan yang merupakan rest area itu dihilangkan. Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kejadian kayak begini. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya, dan harus ada keadilan ya di dalam kasus ini. Apalagi kemudian ada pihak yang mengaku sebagai pelaku. Ya, dan pelakunya bebas SP3. Nah itu dia, itu yang sangat mengenaskan adalah akhir. Kalau kita bilang episode akhirnya itu kayaknya bukan SP3 ya. Kayak ini kan dalam kasus Sambo itu ada, kita baca di berita, dia ditawari Barada itu untuk mengaku, nanti dia menjadi tersangka, nanti dia dibebaskan di SP3, baru nanti dia dikasih uang kan gitu. Jadi polanya kurang lebih sama gitu. Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tetapi kita lihat juga ya pelakunya kemudian yang dianggap sebagai pelaku
itu bebas. Nah ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui satu proses, bahkan sudah kasasi, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat gitu ya. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua ini berdosa gitu kan, membiarkan ini terjadi gitu. Karena peradilan bisa saja di masa-masa lalu pun dibikin sedemikian rupa dengan skenario-skenario ada yang kemarin. Nah, itulah tadi kesaksian dari Fadlizon ya, yang menyaksikan langsung, yang menemani, mendampingi keluarganya. Makanya kita desak lagi, kan sudah kemarin itu statementnya masih di luar pemerintahan. Nah ini loh, punya kuasa sekarang untuk membongkar rekayasa ini, sehingga publik nanti bisa mendapatkan kebenaran, bukan hanya keluarga almarhum ke-6 Laskar FPI, tapi kita juga gitu loh. Kita semakin yakin bahwa penegakan hukum itu semakin tegak, semakin adil, tidak direkayasa ya. Jadi saya titip juga ke Bang Fadlizon ini untuk mendengarlah suara kami ya. Ada kasus Vina Cirebon, ada kasus Jessica Kumala Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sebagai otak rekayasa video CCTV. Belum lagi kasus di Sumatera Barat, malah di kampungnya Uda ini ya kan Fadlizon. Pembunuhan Afif Maulana. Bayangkanlah CCTV dikatakan override di Polsek Kuranji. Cobalah bayangkan itu tanpa ada bukti ilmiah. Tolonglah dibilang sama Pak Prabowo untuk membentuk tim untuk memeriksa DVR itu ya. Apa benar statementnya dari Irjen Suaryono itu sebagai Kapolda Sumatera Barat kan? Kalau cuma diklaim override begitu ya, semua kasus gampang nanti selesai udah ya. Bang Fadlizon ini, ayolah, kan ini sekarang sedang ada dalam kekuasaan, mumpung ya, tegakkan hukum, perbaiki ini semua gitu loh, ya kan, udah ya kan, Bang Fadlizon ini, tolonglah disuarakan ya, dibisikkan kepada Pak Prabowo, kan rekan dekatnya ini, ya mumpung ya kan. Oke, kita bacakan dulu dari kumparan ini ya, Fadlizon ya, oke, lanjut. Ya, dari Kumparan News 28 Agustus 2022 dengan tajuk Fadlizon, skenario KM50 mirip kasus Brigadir Yosua, tembakan dan CCTV dirusak. Kasus KM50 yang menewaskan 6 ajudan Habib Rizik Syihab kembali disorot sejumlah pihak seiring skenario kasus tewasnya Brigadir Yosua yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Waketum Gerindra Fadlizon menilai banyak kesamaan dari kasus tewasnya Brigadir Yosua dengan kasus KM50. Mulai dari penembakan dari jarak dekat hingga persoalan CCTV rusak. Menunggu keadilan bagi keluarga korban KM50. Skenario awalnya mirip kasus tewasnya Brigadir Yosua, kata Fadli di Twitternya Minggu 28 Agustus 2022. CCTV rusak, terjadi tembak-menembak, jenazah korban ditembak jarak dekat, dan seterusnya, tambah anggota DPR itu. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengatakan banyak kejanggalan dalam kasus KM50 yang mirip dengan kasus tewasnya Yosua. Hal itu pun disampaikan dalam rapat Komisi 3 bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di DPR pada Rabu 24 Agustus lalu. Mulai dari Desmond J. Mahesa, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Dimyati Natakusuma, Habibur Rahman, hingga Romo Muhammad Syafi'i. Desmond bahkan menyebut kasus ini bisa diungkit lagi jika ada bukti baru atau novum. Kapolri mengatakan kasus tersebut sudah diputuskan di pengadilan, tetapi ia memastikan akan mengusut ulang kasus tersebut apabila ditemukan fakta baru. Terkait dengan KM50 saat ini juga sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan. Kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, kata Kapolri Rabu 24 Agustus 2022. Sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun apabila ada novum, sesuatu yang baru atau fakta baru,
Tentunya kami akan juga memproses, imbuh dia. Nah inilah ya, pasif kali ya Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri. Padahal sudah ada pengakuan dari Irjen Minahasa ya, Teddy Minahasa. Terus ada lagi dari jaksa yang menuntut Verdi Sambo bahwa tim 50 di Duren 3 lah ya yang merusak CCTV di Duren 3, itulah tim CCTV KM 50. Dari titik masuk itu aja sudah jelas ya, tinggal periksa seintensif mungkin itu Hendra Kurniawan, Verdi Sambo, Agus Nurpatria, terus Acai, Irfan Widianto dan lainnya ya, Handi Jusin. Kok begini ya Indonesia ini? Makanya saya bilang ya harus pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi dari Kapolri ini yang bisa mendesak Kapolri ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto ya. Ya kita bisikkan juga lah, kita ungkapkan lewat Fadlizon ini ya kan, udah ini ya kan dekat dengan Pak Prabowo Subianto, rekannya ya kan, bahkan yang paling setia ini Bang Fadlizon ini dengan dengan Prabowo Subianto dan FPI. Jadi kawan lamo. Iya, kawan lamo, ya kan? Jadi kalau dibiarkan begini nanti akan terulang terus ini nanti pembantaian demi pembantaian dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Ya, 2 terdakwa tersebut pun Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Orela itu 1 hari pun tidak ditahan. Bayangkan 6 orang tewas. Ya. Ayolah, udah Fadlizon, ayo bersuara, terutama Afif Maulana itu loh, banyak sekali yang janggal di situ, kasus ditutup, ya, di VR CCTV, seenaknya dibilang override, mana buktinya? Coba minta, Bang, ya kan, kepada itu Kapolda Sumbar itu, saya yakin itu obstruction of justice itu. Oke, selanjutnya ada berita lain juga nih. Ya, masih dari Kumparan News 7 Juli 2022 dengan tajuk Fadlizon minta keluarga Laskar FPI yang tewas di KM 50 lapor jika ada hal baru. Anggota DPR RI Fadlizon meminta pihak keluarga dari 6 Laskar FPI yang terlibat kasus di KM 50 melapor kembali jika memiliki temuan baru. Laporan itu bisa disampaikan ke Komisi 3 DPR. Kami misal ada perkembangan ini, ada baiknya konstitusi kita kan pihak keluarga merasa perlu ada pengawasan dari legislatif yang datang ke Komisi 3 itu langsung menangani persoalan hukum. Kata Fadli di Pengadilan Negeri Bandung Kamis 7 Juli 2022. Menurutnya, anggota Dewan bakal menindaklanjuti temuan baru itu dengan melakukan fungsi pengawasan. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada pihak yang dipanggil bila ada temuan baru. Di situ apakah perlu membentuk memanggil siapa? Hak-hak kan banyak, hak bertanya, ujarnya. Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar menghadirkan Fadlizon sebagai salah satu saksi meringankan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, Fadli diminta memberi kesaksiannya terkait pernyataan Habib Bahar yang menyebut 6 Laskar FPI dibantai dan dikuliti di KM 50. Itu ya, jadi kan itu kemarin pendekatan di di legislatif gitu loh, karena partainya Bang Fadlizon ini kan bukan ada di pemerintahan atau minimum tidak menjadi sentral kekuasaan sekarang, sentral kekuasaan eksekutif yaitu presiden kan, tetapi kan faktualnya sekarang berbeda ya. Pak Prabowo Subianto itu kan menjadi pusat kekuasaan di Republik ini dan bisa memerintahkan Jaksa Agung, kepala kepolisian itu untuk menginvestigasi ulang. Bahkan sekarang Kementerian HAM berdiri sendiri gitu loh. Kan banyak yang ini ya, dari kesaksian keluarganya bahwa kukunya dicabut atau terjadi lebam-lebam, penyiksaan dan katanya pembelaan diri, padahal rekonstruksinya hanya berdasarkan kedua terdakwa itu yang masih hidup. Terus terjadi katanya pengeroyokan, perebutan senjata. Bayangkanlah, ceritanya kan sudah sangat mengarang ya. Pertama SOP penangkapan nggak pakai
diikat, diborgol, dipakai tali sepatu, kayak ikat pinggang, kayak nggak ada. Dan katanya siapa, Yusmin Ohorela itu driver, ya kan. Elwira itu yang sudah tewas, Elwira Priadi Jendrato itu di sebelah kirinya Yusmin. Terus yang di belakang, sebelah kanan adalah Fikri Ramadan. Di tengah gitu, di tengah, di samping, di tengah, di sebelah kiri. Terus Fikri Ramadan ini katanya meletakkan pistolnya di sininya, di sebelah kanannya. Itu katanya yang direbutkan. Konyol, coba bayangkan. Dia taruh gitu semena-mena, padahal katanya telah terjadi penyerangan menggunakan samurai lah, parang lah, senjata api lah, kan nggak masuk akal gitu loh. Terus pembelaan diri, ya. Dan itu kebanyakan dilakukan oleh Elwira Priadi Jendrato, ya, yang sudah tewas katanya meskipun misterius kematiannya. Dan dia duduk sebelah kiri depan di samping supir, dan dia bisa menembak 4 kali persis dada kiri. Coba bayangkan, ya, ke orang bukan hanya penumpang di sebelah tengah, ya, di belakang juga dia bisa. Bayangkan gimana lah gaya Hollywoodnya, dia itu bisa persis sampai 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya. Anak-anak pun kayak gitu dikasih tahu, nggak mungkin masuk akalnya kayak gitu, ya. Penumpang di sebelah kiri depan bisa menembak penumpang di baris ketiga dan persis di 4 kali lah, 3 kali lah, ada 2 kali persis di dada kiri semua. Katanya terjadi pengeroyokan, berarti kan mobil itu goyang-goyang itu di KM 50. Dan itu pun hanya kesaksian dari terdakwa tersebut. Karena apa? Ya tidak ada dilakukan digital evidence analysis kan terhadap video CCTV di KM 49P72 20 jam sebelumnya mati katanya. Suka-suka mereka, ya. Dan ahli nafisnya Eko Wahyu Bintoro tidak ada menggunakan data fingerprint, object recognition atau face recognition, ya, terhadap video CCTV. Enggak, ya, dia cuma menganalisa foto-foto hasil reka adegan dari hasil pengakuan dari Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela ini. Ya, jadi semua bersumber dari dua ini, tidak ada bukti lain yang memverifikasi atau dipertentangkan gitu, nggak ada. Ya itulah, udah. Jadi sekarang lah saatnya Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya, ya. Siapapun itu, polisi pun, bahkan jenderal pun yang terlibat harus digulung. Itu kita nggak mau ini terjadi lagi pada anak-anak bangsa yang lain, ya. Titik itu aja permintaan kami, ya. Kalau sampai nanti Prabowo Subianto ini selesai dan tidak ada tindak lanjut ini, berarti apa yang kita pilih, macan Asia atau kucing meong? Kan kita bisa simpulkan di 2029. Ya paling tidak sekarang bisikkanlah ke Pak Prabowo Subianto, ayolah Pak, bentuklah tim pencari fakta. Apa itu? Ganti Kapolri itu supaya bisa kita buka lagi ini, gitu. Ya, bentuk tim pencari fakta, koordinatornya Menteri HAM, Natalius Pigai, kan begitu. Ya, bukti bahwa kalian dulu ketika di wilayah pinggiran, tidak di pusat kekuasaan, oke, berteriak, ya, untuk apa? Bukan hanya FPI sih, tapi banyak kasus lain, ya. Terutama inilah dulu yang Anda terlibat, ya, sampai ke kamar jenazah dan segala macam, ya, mendampingi keluarga. Mulailah dari sini, baru nanti berikutnya, ya. Bisikkanlah ke Pak Prabowo ini harus diusut, ini harus ditumpas ini, gitu. Kalau saya dah jauh kali sama Pak Prabowo jaraknya, kan saya masyarakat biasa, Anda sekarang ada di ring 1 kekuasaan, ya. Menteri juga sekarang, Menteri Kebudayaan. Kan tentulah bisikannya jauh lebih didengar daripada kita rakyat jelata, apalagi kami dari tepian Danau Toba, ya. Kalau berteriak sekencang apapun nggak nyampe Jakarta, ya. Oke. Udah Fadlizon, selamat berjuang. Kami tunggu gebrakannya dengan Pak Natalius Pigai, ya, kakak. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.